Inilah sejarah namanya ya, sejarah munculnya homoseksual dan lesbi. Perhatikan satu ayat dalam Al-Quran. Saya akan menukilkan dua surat lah di dalam Al-Quran, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala murka gara-gara kelakuan negeri Sodom ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ketika mengkisahkan tentang Ibrahim, ya Ibrahim, a'rid an hadha, innahu qad jaa amru rabbika, wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Maksudnya siapa yang bicara di sini? Tiga malaikat. Jadi tiga malaikat diutus oleh Allah untuk datang kepada Ibrahim menghabar gembirakan akan kelahiran Ishak dan cucunya Yakub. Kemudian tugas yang kedua, menghancurkan negeri Sodom. Makanya mereka mengatakan, ya Ibrahim, sudahlah tinggalkan perbincangan kita ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Karena ketika Ibrahim mendengar negeri Sodom akan dihancurkan, Ibrahim khawatir dengan Lut. Macam mana Lut kan ada di situ, dia keponakan saya. Ya. Maka Allah katakan, walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dzar'a wa qala hadza yaumun asib. Berangkatlah tiga malaikat ini dari Palestina menuju negeri Sodom. Putri Lut itu sampai ditugaskan oleh Nabi Lut menjaga perbatasan. Setiap ada tamu laki-laki yang mau berjumpa dengan Lut, maka anak-anak putrinya mengatakan, sebaiknya kalian pulang, jangan temui ayahku. Kenapa? Karena istri Lut itu kufur. Maka menjadikan percontohan wanita-wanita kafir dalam Al-Quran. Wa dharaballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah jadikan misalan bagi wanita-wanita kafir. Siapa? Istri Nuh dan istri Lut. Apa pengkhianatan istri Nuh kepada Nuh? Kalau Nabi Nuh dapat wahyu, yang pertama mengatakan gila itu istrinya sebelum kaumnya. Apa pengkhianatan istrinya Lut? Istrinya Lut ini, kalau ada tamu laki-laki yang datang ke rumah Lut, cemburu dia. Dikiranya suaminya Lut suka dengan laki-laki sama dengan kaum Sodom. Akhirnya kemudian istrinya Lut ini bekerja sama dengan preman-preman pasar. Kemudian memberitahu, bekerja sama, kalau ada tamu laki-laki di rumah Lut itu, apalagi orangnya ganteng, maka istrinya Lut akan membakar kayu bakar, kemudian asapnya membumbung ke langit. Nanti dari pasar, preman-preman pasar tahu, oh, ada tamu laki-laki di rumah Lut ini. Ada orang yang siap kita tangkap untuk diperkosa. Laki-laki memperkosa laki-laki. Itulah orang kalau sudah homo ngeri. Kalau orang suka lesbi gitu juga, wanita memperkosa wanita. Kalau homo, laki-laki memperkosa laki-laki. Jadi dibakarlah. Nanti nih kalau ada asap nih, preman-preman pasar akan datang mengepung rumah Lut.
kemudian menculik tamunya, kemudian diperkosa rame-rame. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba dengarkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini firmankan, dan ketika para utusan kami, maksudnya para malaikat. Para malaikat ini kalau mendatangi para nabi bukan berbentuk malaikat, malaikat gaib tidak akan dilihat. Dia akan berbentuk manusia, dan biasanya malaikat kalau menjumpai para nabi itu pas dalam bentuk manusia yang paling ganteng. Seperti Jibril kalau berjumpa dengan Rasul, siapa sahabat yang suka ditiru syakalnya oleh Jibril? Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi. Dihyatul Kalbi itu laki-laki paling ganteng dari orang-orang Ansar. Kalau dia ke Syam berdagang, wanita-wanita Ansar terbelalak matanya melihat kegantengan Dihyah itu, sampai lupa suaminya. Ya, saking gantengnya Dihyah itu. Lah tiga malaikat ini ada yang mengatakan Jibril, Mikail, Israfil. Ada yang mengatakan Jibril, Mikail, Malakul Maut. Menjelma menjadi laki-laki ganteng, kemudian berjalan dari Palestina menuju negeri Sodom untuk berjumpa dengan Lut, berjumpa dengan anak putri Lut di perbatasan. Kemudian dihalau, jangan masuk, kalian akan celaka. Balik lagi sana. Dia tidak tahu kalau tiga laki-laki tampan ini malaikat. Tapi karena memang diutus untuk datang ke negeri Lut dan bertamu ke rumah Lut, maka tiga malaikat memaksa akhirnya berjumpa dengan Lut. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, dan ketika para utusan para malaikat itu datang kepada Lut, atau dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Kenapa merasa sempit dadanya Lut? Khawatir disakiti oleh orang-orang negeri Sodom. Maka dia sempit dadanya. Wa dhaqa bihim dar'ah. Sempit, kalau bisa jangan datang. Apalagi ditengok orangnya gagah-gagah, tampan-tampan. Oh, ini paling suka di kaum Sodom ini. Ya. Kemudian lalu Lut berkata, hadza yaumun asib. Sungguh ini hari yang sulit. Cemana saya akan menjaga tamu-tamu seandainya preman-preman itu datang. Ya. Kemudian istrinya tahu ada tamu apalagi ganteng-ganteng, cemburulah dia. Jangan-jangan suamiku sama pula dengan negeri Sodom, suka pula dengan laki-laki, karena ini tamunya ganteng-ganteng masalahnya. Mulailah dia buat ulah. Kemudian dibakarnya kayu bakar sebagaimana kebiasaan dia untuk memberi sinyal tamu-tamu, preman-preman di luar sana, bahwa di rumahnya ada tamu yang ganteng-ganteng. Makanya Allah lanjut, waja'ahu qaumuhu yahra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi haula'i banati hunna adhhar lakum fattaqullaha wa la tuhzun fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Ketika asap sudah membumbung, nampak preman pasar. Oh, rumah Lut ada tamu. Datang preman-preman ini untuk menculik tamu-tamu itu. Tidak tahu kalau tamu ini malaikat. Ya. Masa malaikat mau diperkosa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah firmankan, lihat firman-Nya. Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji seperti itu. Jadi mereka suka menculik dan memperkosa. Lut berkata, ini tamu ini sudah berada di sekitar rumahnya dan mau mengambil tamu-tamu itu. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Maksudnya bukan putri-putrinya. Kalau putri-putrinya kan nggak banyak, nggak mungkin nikahkan dengan banyak laki-laki kan begitu. Kalimat putri-putriku maksudnya seorang nabi itu bapak bagi kaumnya. Maka maknanya itu wanita-wanita Sodom banyak. Ya. Mereka lebih suci bagi kalian. Harusnya kalian suka dengan wanita. Kenapa kalian suka dengan laki-laki? Bertakwalah kalian kepada Allah
dan janganlah kalian mencemarkan nama baikku, kata Lut, terhadap tamu-tamuku yang baru kenal ini. Tidak adakah di antara kalian orang yang berpikir, mana rasa malunya kalian? Ini tamu harus dihormati. Ya. Apa jawaban preman-preman ini? Mereka mengatakan, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka menjawab, sesungguhnya Lut, engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan syahwat terhadap wanita-wanita itu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Kami suka laki-laki, tidak suka perempuan. Jawaban mereka. Qala, maka Lut mengatakan, lau anna libikum quwwat aw awi ila ruknin syadid. Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat untuk melindungi tamu-tamuku, tentu aku lakukan. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka mereka mulai berani nih, preman-preman ini mulai berani nih. Qalu, mereka mengatakan, ya Lut, ya, serahkan tamu itu. Kalau tidak kami akan menculiknya, akan paksa untuk mengambilnya. Betul. Akhirnya kemudian mereka mendorong pintu rumah Lut, saling dorong-dorongan tuh. Akhirnya kemudian malaikat yang tiga ini baru memberitahu dan mengatakan, ya Lut, inna rusulu rabbika, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Kami ini malaikat, tenang saja. Lan yasilu ilaika, di mana mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Kami ada di sini. Kemudian malaikat ini mengatakan, fa asri bi ahlika bi qat'in minal laili wa la yalfit minkum ahadun illa ma'atak. Maka malaikat pun mengatakan, nanti malam pergilah beserta keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Jangan kasih tahu kalau tidak boleh menoleh, karena istrinya kafir masalahnya. Kemudian dilanjutkan, innahu musibuha ma asabahum inna mau'idahu sub alaysa subhu biqarib. Kata Lut, kenapa tidak sekarang saja timpakan azab kepada mereka? Kenapa harus mesti datang waktu subuh? Maka malaikat mengatakan, alaysa subhu biqarib, bukankah subuh sudah mau dekat? Nah, sekarang kau ajak anak-anak putri-putrimu pergi sekarang, karena negeri ini akan diazab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Lut pun kemudian mengajak putri-putrinya persiapan untuk pergi meninggalkan negeri Sodom ini, karena sudah diketahui bahwa tiga orang ini adalah jelmaan malaikat. Kemudian Lut pun bergegas meninggalkan rumahnya menuju Palestina. Istrinya datang. Tiba-tiba istrinya bingung, kenapa suami dan anaknya kena pergi. Akhirnya dia pun mengikuti dari belakang, tapi istrinya tidak diberitahu kalau ada suara-suara aneh di belakang, jangan melihat. Istrinya tidak tahu tuh. Yang tahu hanya Lut dan anak-anak putrinya saja. Akhirnya ketika Lut sudah keluar dari rumah itu, malaikat Jibril yang pertama keluar dari rumah Lut itu. Ketika malaikat Jibril keluar, apa yang terjadi? Yang tadinya dia menjelma manusia, tiba-tiba Jibril menjelma dalam bentuk aslinya malaikat yang bersayap, jumlahnya 600 sayap. Terbentang, kemudian dihempaskan satu sayapnya. Apa yang terjadi? Allah mengatakan di dalam surah, di dalam Al-Quran tentang azabnya kaum Lut ini, fatamasna a'yunuhum. Maka ketika Jibril ini menghempaskan sayapnya, apa yang terjadi? Walaqad anzarahum batsyatana, dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka sebelumnya, tapi mereka tidak mau juga diperingatkan.
Maka akhirnya ketika Lut sudah pergi, malaikat Jibril menjelma menjadi malaikat yang betul-betul malaikat, sayapnya dihempaskan, fatamasna a'yunuhum, tiba-tiba kelopak mata mereka keluar semuanya. Oh, bayangkan, ini azab pertama nih. Itu tidak berlaku kepada kaum Sodom. Ini azab berlaku kepada orang-orang yang ngepung rumah Lut itu. Tiba-tiba bola matanya semua keluar, sehingga mereka jadi buta, nggak tahu ada di mana. Orang buta. Ini azab pertama. Kemudian azab yang kedua, setelah kemudian Lut kemudian pergi meninggalkan kaumnya bersama anak putrinya, diikuti oleh istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim azabnya, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikan negeri kaum Lut tersebut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan bebatuan dari tanah yang terbakar. Maka Allah mengatakan, musawwamatun 'inda rabbik wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang zalim. Begini ikhwan, jadi ketika Lut sudah berangkat pergi dengan anak istrinya, tapi istrinya mengikuti dari belakang, maka setelah Jibril melepaskan satu sayapnya sehingga mengeluarkan bola mata setiap orang yang mengepung rumah Lut itu, maka iblis, malaikat Jibril terbang ke langit. Kemudian satu sayap Jibril ini ditancapkan ke negeri Sodom. Kemudian diangkat negeri itu setinggi-tingginya ke langit. Bayangkan seberapa besar sayap Jibril itu bisa mengangkat sebuah negeri, diangkat ke langit. Sampai di langit ini, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala kirimkan meteor-meteor, batu-batu yang panas dari langit, menghujani setiap perumahan-perumahan kaum Sodom. Semua mati kena lempar dari batu-batu yang terbakar itu, dan setiap batu sudah ada nama orang yang dibunuhnya, musawwamatan. Jadi batunya sudah ada nama. Oh, si Anu, ke situlah batu itu mengarah. Si Anu, ke situlah batu mengarah. Sehingga tidak ada yang selamat kecuali dibinasakan satu negeri Sodom dan negeri-negeri yang seperti negeri Sodom itu. Setelah kemudian di langit manusia sudah mati karena terkena meteor, dihujani batu, akhirnya Jibril menghempaskan negeri itu kembali ke bumi, sehingga negeri itu kemudian mencekung di bumi. Dan sekarang negeri bekas diazabnya kaum Sodom disebut dengan Bahrul Mayyit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.